Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membuka presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Andriani, NIM 1903012009. Perkenalkan, nama saya Nabila Anjani Eka Putri, NIM 190301220. Perkenalkan, nama saya Kofifa Destriana Pratiwi, NIM 1903011255. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan membahas tentang pelaporan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Jenis-jenis dampak operasi perusahaan. Yang pertama, dampak ekonomi. Di dalam dampak ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kinerja ekonomi. Yang kedua, market prices. Yang ketiga, indirect economic impact. Yang pertama, kinerja ekonomi atau economic perform. Yang pertama, nilai ekonomi yang dihasilkan secara langsung didistribusikan oleh perusahaan kepada pemegang saham, kreditur, pemerintah, maupun komunitas lokal. Yang kedua, implikasi keuangan dan munculnya berbagai risiko keuangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Yang ketiga, cakupan rencana pensiun yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Yang keempat, bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua, ada market price. Yang pertama, tentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di level terendah dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di negara tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua, adanya kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran lebih besar yang akan digunakan untuk membeli produk dari pemasok lokal. Dan yang ketiga, adanya prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan penetapan proporsi senior manajemen yang direkrut dari wilayah tempat perusahaan beroperasi. Yang ketiga ada indirect economic impact, seperti investasi perusahaan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan untuk publik baik yang dilakukan secara komersial maupun cuma-cuma. Yang kedua, memahami dan menjelaskan signifikan dampak ekonomi tak langsung serta sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat. Dampak yang ketiga ada dampak lingkungan. Ada 9, yaitu 1. Aspek bahan baku material seperti jumlah bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volumenya, dan presentasi bahan baku yang dapat didaur ulang kembali menjadi barang jadi. Yang kedua ada aspek energi. Pertama, konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama. 2. Konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama. 3. Penghematan energi yang dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan penyempurnaan efisiensi energi. 4. Inisiatif perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan. 5. Berapa besar penghematan energi yang terjadi akibat inisiatif-inisiatif tersebut. 3. Aspek air. Yang pertama, jumlah air yang ditarik menurut sumber airnya. Yang kedua, sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas penarikan air. Yang ketiga, persentase dan total volume air yang dapat didaur ulang setelah digunakan kembali. 4. Aspek keanekaragaman hayati. Lokasi dan ukuran yang memiliki disewa ataupun dikelola perusahaan yang berdasarkan dengan area yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik yang bisa diproteksi maupun yang tidak bisa diproteksi. Uraian dampak signifikan dari aktivitas perusahaan, produk dan jasa yang dihasilkan dapat terhadap nilai keanekaragaman hayati berada di luar wilayah yang dilindungi. Selanjutnya, strategi yang meliputi tindakan saat ini dan terencana di masa mendatang untuk mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati. 5. Aspek emisi effluents dan limbah. Jumlah emisi greenhouse gas baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan berat emisi ada 5. Yang pertama, karbon dioksida, kedua gas metan, ketiga nitrus oksida, keempat hidroflus karbon, dan yang kelima sulfur heksafluorida. Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengatasi emisi. Emisi gas dapat menipiskan lapisan ozon berdasarkan berat emisi gas. Jumlah air yang dibuang didasarkan kepada kualitas air dan jumlah air.
jumlah berat limbah berdasarkan tipe dan metode pembuangan limbah. 6. Aspek produk dan jasa. Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh terhadap pengurangan dampak buruk. Selanjutnya, presentase produk terjual beserta jenis material kemasan yang digunakan. Material bahan kemasan dapat didaur ulang kembali. 7. Aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Indikator yang mencakup dalam aspek ini menyangkut jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku di suatu negara. Kedelapan, aspek transfer mencakup indikator mengenai dampak signifikan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas transportasi produk dan bahan baku dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Yang kesembilan ada aspek lingkungan menyeluruh, mencakup indikator besaran pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya adalah dampak sosial. Ada 4 kategori, yaitu hak asasi manusia, tenaga kerja, masyarakat, dan tanggung jawab produk atau produk responsibility. Yang pertama adalah hak asasi manusia. Berbagai indikator untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama adalah persentase dan jumlah investasi yang signifikan, di mana di dalamnya memuat klausel tentang hak asasi manusia. Yang kedua adalah jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk memahami kebijakan prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang kedua adalah tenaga kerja. Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap tenaga kerja. Yang pertama adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja yang dipekerjakan, yang berdasarkan pada kategori pekerja, kontrak wilayah di mana karyawan bekerja. Yang kedua adalah benefit yang ditawarkan. Perusahaan pada karyawan penuh yang tidak diberikan kepada karyawan kontrak ataupun paruh waktu. Yang ketiga adalah masyarakat. Berbagai indikator yang digunakan untuk mengatur dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat antara lain. 1. Sifat cukupan, efektivitas, dan berbagai program praktik yang mengatur dan mengelola dampak dari operasi perusahaan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindak korupsi. Terus yang ketiga, partisipasi dalam lobby dan perusahaan kebijakan publik. Selanjutnya yang keempat adalah produk responsibilitas atau tanggung jawab produk. Berbagai indikator yang digunakan untuk mengatur dampak operasi perusahaan yang menghasilkan jasa terhadap para pemangku kepentingan dan lingkungan, antara lain yaitu dampak kesehatan dan keselamatan dari pemakaian produk dan jasa yang diperhitungkan perusahaan, sejak produk dalam rehab sampai produk tersebut digunakan oleh konsumen. Yang kedua adalah jumlah kejadian yang berkaitan dengan tuntutan konsumen terhadap dampak kesehatan dan keselamatan atas konsumsi produk jasa yang dihasilkan perusahaan. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Selanjutnya adalah jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam penyajian produk, informasi, dan jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.